Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anakku semua? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberi kesehatan sehingga kita tetap semangat mengikuti video pembelajaran pada kali ini. Baiklah anak-anakku, apa kalian sudah siap mengikuti video pembelajaran kali ini? Baiklah, sebelum masuk pada materi pembelajaran pada hari ini, simak gambar berikut ini. Nah, anak-anak, tahukah kalian gambar hewan apakah ini? Ya, benar. Ini adalah bunglon. Apa yang bisa kalian lihat atau temukan dari keunikan bunglon? Ada satu keunikan yang dimiliki bunglon dan tidak dimiliki oleh hewan lain. Apakah itu? Ya, benar. Bunglon memiliki satu keunikan yang tidak dimiliki hewan lain. Bunglon akan merubah warna kulitnya sesuai dengan tempat yang dia hinggapi. Warna bunglon akan menyesuaikan dengan tempat dia hinggap. Kemampuan bunglon untuk merubah warna kulit disebut dengan mimikri. Baiklah anak-anak, untuk menjawab atau jika kita ingin mengetahui bagaimana bentuk dari atau keunikan hewan-hewan lain, pada video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang penyesuaian diri atau adaptasi hewan terhadap lingkungan. Pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari atau mengidentifikasi penyesuaian diri hewan terhadap lingkungan. Baik anak-anakku, kita mulai penjelasannya ya. Ada 4 pokok materi pembelajaran yang akan Ibu sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Yang pertama adalah pengertian, yang kedua adalah tujuan, yang ketiga jenis, dan yang keempat adalah contoh dari bentuk adaptasi hewan terhadap lingkungan. Yang pertama adalah adaptasi. Apakah yang dimaksud dengan adaptasi? Ya, adaptasi adalah kemampuan yang dimiliki oleh makhluk hidup untuk menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya. Kemudian, apa tujuan makhluk hidup beradaptasi? Tujuan makhluk hidup beradaptasi adalah tujuan umumnya untuk mempertahankan kelangsungan hidup pada habitatnya. Sedangkan tujuan khususnya adalah melindungi diri dari musuh, mempertahankan hidupnya, menyesuaikan diri dengan lingkungannya, dan melestarikan jenisnya. Dan yang terakhir adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti makan dan minum. Baiklah, untuk yang materi ketiga adalah jenis-jenis adaptasi. Ada 3 jenis adaptasi pada hewan, yaitu morfologi, fisiologi, dan perilaku. Di mana morfologi memiliki pengertian adaptasi yang dilakukan dengan menyesuaikan bentuk dan alat tubuhnya terhadap lingkungan. Fisiologi memiliki pengertian penyesuaian diri berdasarkan fungsi kerja organ-organ tubuh organisme terhadap lingkungan. Dan yang terakhir perilaku adalah penyesuaian perilaku terhadap lingkungan. Contoh dari morfologi. Kalian perhatikan gambar burung apakah ini? Ya, coba perhatikan burung elang berikut. Burung elang memiliki paruh yang tajam, kuat, runcing, dan agak membengkok. Paruh ini berguna untuk mengoyak makanan yang berupa daging, karena elang merupakan jenis burung pemakan daging. Kemudian selanjutnya adalah bentuk paruh yang pendek, tebal, dan runcing. Paruh ini berfungsi untuk memecah biji-bijian seperti padi. Paruh ini biasanya dimiliki oleh burung pipit. Nah, yang ketiga adalah bentuk kaki. Coba perhatikan baik-baik. Di dalam gambar kaki tersebut memiliki selaput. Selaput ini berfungsi untuk berenang. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah
bentuk kaki yang memiliki jari kaki pendek, kuku melengkung tajam, dan cakar kuat untuk mencengkeram. Bentuk kaki ini biasanya dimiliki oleh burung elang dan raja wali karena yang mereka terkenal dengan burung pemangsa. Nah, kita lihat kemudian contoh adaptasi berdasarkan fisiologi. Kita perhatikan pada hewan onta. Onta memiliki punuk di punggungnya. Fungsi punuk dari unta adalah untuk menyimpan makanan, cadangan makanan. Karena kita tahu unta tinggal di padang pasir yang sulit mencari makanan. Kemudian jerapah dengan leher panjangnya. Fungsi dari leher panjang jerapah adalah mempermudah jerapah untuk mengambil makanan dari tempat yang sangat tinggi. Kemudian yang terakhir adalah cumi-cumi. Siapa yang pernah makan cumi-cumi? Nah, pasti kalian semua tahu bahwa cumi-cumi berwarna hitam. Fungsi dari tinta cumi-cumi ini adalah melindungi cumi-cumi dari musuh, dari kejaran musuh. Ketika cumi-cumi dikejar oleh musuhnya, maka dia akan menyemprotkan tinta hitamnya untuk mengelabui musuhnya. Dan yang terakhir adalah bentuk adaptasi perilaku atau tingkah laku. Nah, di sini ada 3 hewan. Coba kalian perhatikan, apakah 3 hewan itu memiliki tingkah laku yang sama? Setiap hewan memiliki ciri adaptasi atau keunikan yang berbeda. Misalnya kerbau. Kerbau adalah binatang yang tidak suka sama sekali dengan suhu panas. Seperti kita manusia, jika kita merasa panas, kita akan menghidupkan kipas angin, menghidupkan AC, supaya kita tidak merasa panas. Sama dengan kerbau. Ketika kerbau sudah merasa panas, dia akan mencari kubangan lumpur, dan dia akan berkubang di dalam lumpur, berendam di dalam lumpur untuk menetralisir suhu tubuhnya agar tidak terasa panas. Nah, kemudian kura-kura. Pasti dari kalian sudah semua ya pernah melihat atau mengenal kura-kura. Kura-kura memiliki keunikan untuk memasukkan kaki dan kepalanya ke dalam tempurungnya. Tempurung yang berupa rumah. Tempurung kura-kura sangat keras. Hal ini dilakukan kura-kura agar supaya dia tidak terlihat oleh musuh. Yang terakhir adalah cicak. Nah, kenapa cicak ekornya kok berpisah dengan badannya? Kemampuan cicak memutus ekornya disebut autotomi. Kemampuan ini dilakukan cicak ketika dia dalam bahaya. Maka untuk mengelabui musuhnya, dia akan memutuskan ekornya, kemudian dia kabur. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah jelas? Baiklah anak-anakku sekalian, demikian materi video pembelajaran kali ini, di mana pada video pembelajaran kali ini kita sudah mempelajari tentang penyesuaian diri atau adaptasi hewan terhadap lingkungan, di mana adaptasinya dilakukan untuk melindungi atau untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Untuk itu, marilah kita jaga kelestarian makhluk hidup. Kita sayangi hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Dan sebelum ibu menutup pembelajaran kali ini, tugas kalian adalah mencari bentuk atau mencari jenis adaptasi hewan-hewan baik secara morfologi, fisiologi maupun perilaku. Kalian bisa mencarinya di internet atau buku-buku bacaan lainnya. Baiklah anak-anak semua, demikian video pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita bertemu lagi di video pembelajaran yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dan semangat.